Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dolimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dohiron wa batinan, dan mudah-mudahan apabila ada yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih bershooting di saungnya Bapak Ismail Maria, saung anggrek ya. Mudah-mudahan tambah berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akan melanjutkan kajian kemarin yaitu tentang masalah yaitu kita itu harus berbuat kebaikan kepada orang tua kita. Baik orang tua kita yang masih hidup atau orang tua kita yang udah meninggal. Apabila orang tua kita masih hidup, bagaimana caranya kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita, Baraya? Jadi, kalau kita mau buat kebaikan, kealusan kanu jadi inung bapa kita masih hidup. Di antaranya yaitu kata Imam Faqih Abu Laes, yaitu ada 10. Jadi kebaikan kepada orang tua kita itu sebagai anak punya kewajiban yaitu 10 perkara. Yang 10 itu baraya mana? Yang 10 itu yaitu kata Imam Faqih Abu Laes, yuqalu lil walidi alal waladi asratu hukukin. Artinya kewajiban kepada sebagai anak terhadap orang tuanya itu ada 10 perkara. Yang ke-1 baraya adalah kewajiban anak itu at-ta'amu ini taja. Artinya anak itu jika orang tua tidak mampu mengadakan makanan karena dia usaha udah gak bisa, maka kewajiban bagi anak-anak yang mampu itu harus memberikan makanan kepada kedua orang tua kita. Mohon maaf, Baraya, kalau seandainya kita punya orang tua kita udah tidak mampu dia mencari nafkah, tidak mampu dia usaha karena sakit, atau upamanya dia gak mampu, gak bisa usaha, maka kita sebagai anak itu harus bisa yaitu memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai upamanya kita enak-enak makan, minum, gaji besar, tapi orang tua kita di kampung sampai kelaparan, sampai tidak makan. Gitu. Jangan sampai. Itu kewajiban kita. Kalau dulu kewajiban orang tua, kalau kita kecil, kita belum balik, orang tua wajib menafkahi kita. Kalau seandainya kita udah dewasa, udah lanjut, orang tua kita udah tidak mampu untuk mencari nafkah, tidak mampunya karena dia sakit, atau karena dia usahanya tidak jalan, maka kewajiban anak itu yaitu memberikan nafkah, memberikan makanan, minuman kepada orang tua kita. Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita melupakan kedua orang tua kita. Bahkan ada sampai orang itu sampai lupa kepada orang tua. Bahaya ya. Sampai dia tuh karena dia udah karirnya udah tinggi, pakai berdasi, pakai jas, udah jadi manajer ya. Sampai naudzubillah malu mengakui kedua orang tua kita.
Karena orang tua kita hidupnya di kampung, bau lisung. Tukar hidupnya itu pakai cangkul gitu ya. Sampai dia turun mobil, naik mobil, sampai dia naudzubillah malu mengakui dia itu orang tua. Itu tidak boleh. Durhaka itu ya. Tadi kalau kita punya sikap itu, naudzubillah, nanti kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita tidak akan berkah. Lalu keluarga kita tidak akan berkah. Semuanya urusan-urusan kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baraya, kewajiban sebagai anak terhadap orang tua itu yaitu wal khidmatu ini saja. Artinya apabila orang tua butuh dilayani karena dia sakit, maka kedua orang tua itu harus kita layani. Umpamanya mohon maaf baraya, kita punya ibu atau punya bapak. Ibu kita sakit atau bapak kita sakit, perlu dilayani, kita itu harus bisa melayaninya. Kita itu jangan sampai, Masya Allah, kadang-kadang ya orang itu kalau punya ibu sakit, bapak sakit, kadang-kadang Masya Allah, Allahu Akbar. Dia merasa rugi melayani orang tua. Padahal dia lupa waktu dia masih kecil, dia itu diurus, dilayani, dibedong, cek bahasa Sunda mah ku inung ku bapak, di papangku, diucang-ucang. Tapi pas giliran ibunya sakit, dia sampai lupa. Sampai dia mengatakan ibunya nelpon, dia sibuk, ibu ya alasan bermacam-macam, jangan sampai. Kita itu harus bisa melayani kalau kita dekat. Bagaimana kalau seandainya kita jauh, upamanya kita di Kalimantan, ibu kita upamanya di Jawa Barat. Nah, upamanya ibu kita atau bapak kita membutuhkan pelayanan karena dia sakit. Bagaimana caranya? Ya kalau kita mampu, kita mencarikan pembantu atau perawat siapa saja untuk bisa melayani kedua orang tua kita. Dikenakan kita jauh. Kita upamanya di Kalimantan, ibu kita upamanya di Jawa Barat. Atau bagaimana caranya supaya kita bisa melayani kepada kedua orang tua kita yang lagi sakit, yang membutuhkan pelayanan seorang anak. Jangan sampai kita lupa itu ya. Bagusnya oleh kita, kalau seandainya kita gak bisa karena jauh atau kita terikat dengan pekerjaan, maka kita ngambil jalan yang terbaik, kita nyuruh perawat atau siapa saja. Yang ketiga, baraya wal ijabatu inda'a. Yang ketiga, kewajiban seorang anak itu yaitu baraya harus wajib menjawab, wajib ngalaksanakeun pangundang panitah inung bapak. Jadi lamun inung bapak ngondang, inung bapak ngagoroan kudu ribut disampeurkeun. Tong papa hare komo imah api teu ngadenge. Dititah ka warung, titah anu teu daek api teu ngadenge. Jangankan kita lagi makan, lagi nginum, apalagi lagi main HP, main game, main apa. Orang tua kita memanggil, cepat tinggalkan, laksanakan. Itu. Kenapa? Itu kita itu wal ijabatu inda wajib kita melaksanakan, yaitu apabila orang tua kita memanggil. Jangankan kita lagi makan, lagi minum, lagi asik-asik kita main, walaupun kita lagi sholat pun, orang tua kita memanggil, kita harus tinggalkan. Tetapi kalau sholatnya sholat sunat. Nah, kalau sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Kita lagi sholat lohor atau sholat asar. Ibu kita atau bapak kita memanggil. Neng, oh, jangan dibatalkan. Karena itu mah sholatnya sholat wajib. Kalau sholat sunat, kita lagi sholat qobliyah, ba'diyah, lagi duha, upamanya lagi tahajud, orang tua kita memanggil, maka itu bisa dibatalkan. Kenapa? Karena sholat sunat itu hukumnya sunat. Sedangkan melaksanakan perintah orang tua hukumnya wajib. Jadi meninggalkan sunat, mengambil wajib boleh. Nah, jadi jangan sampai kita tidak
melaksanakan undangan atau perintah kedua orang tua kita. Apalagi lagi makan tadi ya, lagi minum, lagi nyantai, lagi asik-asik apa ya, dipanggil orang tua harus cepet gitu. Cacak lagi sholat, sunat, kita harus dibatalkan. Kenapa? Karena dulu ada salah satu orang ahli ibadah. Namanya itu, orang itu adalah kalau gak salah Imam Junaid, kiai besar. Dia itu ibadah lagi sholat, sholatnya sholat sunat. Oh sholatnya pegawainya di masjidnya, sholatnya dulu. Ibunya dia itu mengundang, ya Junaid, ya Junaid. Dia tidak membatalkan sholat karena dia itu lagi sholat sunat. Nah, karena itu kalau dia itu lagi asik bermunajat kepada Allah sampai dia lupa dengan panggilan ibunya. Sampai ibunya sakit karena dia memanggil udah berapa kali memanggil ente didengek wae tengah jawab gitu. Nah, sampai ibunya dia meneteskan air mata. Sesudah itu jamaah sahabat Ustadz Kampung DMT baraya semuanya, Imam Junaid itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah yang luar biasa. Fitnahnya apa? Fitnahnya itu Imam Junaid itu didatangi perempuan. Perempuan itu ngaku hamil. Ngaku hamil, mengaku hamilnya oleh Imam Junaid. Lalu rame, viral bahwa Imam Junaid itu dia ibadah itu cuma pura-pura. Ternyata ada perempuan cantik hamil oleh dia. Sampai viral rame, sampai masyarakat pada tahu, Imam Junaid sampai dikumpulkan, tapi Imam Junaid dia merasa dia tidak melakukan apa-apa sama istri itu, cuma itu fitnah belaka. Nah, lalu kata Imam Junaid, wahai masyarakat, mencek bahasa orang, saya tidak melakukan apa-apa. Tapi istri itu mengaku dia itu hamilnya itu oleh Imam Junaid. Lalu masyarakat rame, gentar rame. Nah, gini aja lah, kata Imam Junaid, nanti apabila istri ini melahirkan, nanti pembuktiannya nanti sesudah ini melahirkan. Lalu lama kelamaan sahabat Ustadz Kampung DMT singkatnya cerita itu istri itu melahirkan. Itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala, itu anaknya yang berbicara untuk membuktikan siapa bapakmu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Imam Junaid berdoa kepada Allah. Nanya itu bayi karomah siapa yang menghamilinya. Ternyata ibu bapak semuanya, baraya semuanya, anak itu bisa berbicara, itu karomah. Kebiasaan kalau anak ya bisa berbicara ya, tetapi ini anak bisa berbicara, ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anak itu menjawab, bapak saya bukan Imam Junaid, cek bahasa Sunda, bapak saya mah tukang onta. Bahwa saya hamil itu di saung ini itu oleh orang tukang onta. Lalu Imam Junaid jamaah dia menyadari kenapa saya bisa dapat fitnah begini luar biasa yang beratnya. Wah, dia ingat bahwa dia itu pernah dia melalaikan undangan ibunya. Pernah dia dipanggil oleh ibunya lagi sholat, dia tidak menjawab. Jadi itu motivasi untuk kita semua adik-adik, apabila orang tua kita memanggil, kita harus cepat-cepat laksanakan. Jangankan kita lagi sholat, kita harus cepat. Apalagi kita lagi main di luar, lagi asik-asik nyantai, kita harus cepat melaksanakan panggilan kedua orang tua kita, supaya kita tidak mendapatkan yaitu fitnah dunia dan akhirat. Hadirin pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, baraya semuanya, sekian dari saya, mudah-mudahan berkah manfaatnya, khusus untuk saya, umum untuk kita semuanya. Hudma sopa adama kadar, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.